sampaikan untuk di apa namanya diinstal SPSS ya. Versinya silahkan mau versi 7, 12, berapapun ya. Nah, ini adalah tampilan SPSS ya. Ini adalah tampilan SPSS, ada namanya variable view, ada namanya data view. Nah, ini yang di pojok bawah ini adalah variable view, yang di sebelahnya ini adalah data view. Kalau kita mau menginput data, kita bisa mulai dari data view dulu, atau kita juga bisa memulainya dari variable view dulu. Nah, ini saya akan membuktikan ya tadi yang untuk normalitas data tadi. Misalkan ya, misalnya eh, saya mau menganalisis ya, apakah ada perbedaan berat badan mahasiswa laki-laki dan perempuan. Misalkan saja ya. Ini misal datanya random jadi bukan data sebenarnya karena ini hanya contoh saja. Kita bisa mulainya dari sini, data view-nya dulu dari sini ya. Kita juga bisa mulai dari data view, maaf, tadi variable view ya. Kita bisa mulai data view dulu dari sini. Nah, file-file atau opsi-opsi ya yang ada di situ banyak ya, mulai dari file ya, edit, view, data, transform, analyze dan sebagainya ini banyak ya. Ini semua nanti kita perlukan. Tapi yang paling sering kita gunakan itu yang analyze ini. Nah, ini yang paling sering kita gunakan nanti. Ya. Contohnya saja tadi, kita apakah ada beda gitu ya. Nah, kita mulai dari variable view dulu misalkan. Ada dua variabel ya. Ada dua subjek yang mau kita teliti, yaitu berat badan laki-laki sama perempuan. Kita kasih kode ya, bahwa laki-laki itu kita kodekan satu, perempuan kita kodekan dua. Ya, maka di sini kita singkat saja, nama itu ada batasnya ya. Maka dari itu biasanya kita singkat. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita singkat dengan JK gitu. Nah, setelah itu kita harus mengartikan JK itu apa. JK itu banyak. Yusuf Kala juga JK, gitu ya. JK ini apa? Nah, kita sampaikan di sini bahwa JK itu adalah jenis kelamin. Nah, kalau sudah jenis kelamin itu kita harus kasih keterangan di ini di otaknya ini. Jenis kelamin itu yang bagaimana sih? Kan gitu. Nah, kita kasih penjelasan. Kita klik value di sini. Di kotak apa yang di kotak sebelah kanan value kita klik. Nah, value satu itu adalah laki-laki.
Kita add, kita masukkan ke kotak biar dia nyimpan di otaknya dia. Value 2 itu adalah perempuan. Kita masukkan ke kotak biar dia menyimpan. Kita oke. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau kita butuh pengkategorian atau kita butuh peringkat, ya, kita harus mengetikkan di situ value-nya. Nah, misalnya lagi, tadi terkait berat badan misalnya. Ya, kita singkat BB, berat badan dalam kilogram di sini. Nah, kalau berat badan, karena kini kita tidak ada peringkat, kita tidak membedakan dan sebagainya, maka ya value-nya kita kosongin saja. Kita buka data view-nya. Nah, otomatis akan sudah terisi begitu. Misalnya tadi, misalnya ada 10 ya, ada 10 responden misalnya, laki-lakinya 5, perempuannya 5 misalnya. Tapi nanti pada saat praktikum nggak boleh ya, jadi sampel nggak boleh 5. Laki-lakinya 5, perempuannya 5. Ini kan? Nah, terus berat badannya misalnya di sini, ini kita angka mutlak aja, mutlak value ya, karena hanya sebagai contoh, sebagai example saja. Misalnya 90 ya, 89, 70 misalnya, 80, gemuk-gemuk misalnya ya, 80. Nah, yang perempuan misalnya 45, 50, 49, 55, 51. Misalnya begitu. Nah, untuk melanjutkan uji ini adalah contoh dari comparison test for berapa? Dua kelompok ya, dua kelompok bebas gitu ya. Nanti tes. Nah, kita harus mengecek dulu yang tadi itu. Syaratnya data eh, berdistribusi normal. Ya. Kita cek di apa melalui SPSS gitu ya. Kita cek melalui SPSS. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik non parametric test ya. And then kita klik one sample KS. KS itu adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Kita klik di sini. Nah, akan muncul kotak seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Setelah itu, kita cek di sini. Kita, maaf,
kita masukkan di sini berat badan. Karena kita yang mau kita uji, yang mau kita tes itu adalah berat badan, weight. Ya. Kita masukkan ke tes variabilis. Kita pastikan bahwa distributionnya adalah normal. Kita klik OK selanjutnya. Nah, kita akan lihat hasilnya di outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah uji untuk membuktikan data itu berdistribusi normal apa tidak. Ini contohnya saya gabung ya, laki-laki perempuan. Ini kita nggak mempermasalahkan itu, kita hanya apa menguji bagaimana cara menguji yang normalitas data. Nah, caranya melihat adalah ini kan banyak, ada mean, ada standar deviasi, ya, ada extreme difference baik itu absolut, positif, negatif, ya. Tapi kita hanya melihat pada asymptotic significant to tail yang paling bawah. Itu yang kita lihat. Jadi asymptotic significant to tail. Kalau kita bicara to tail ada one tail. Tapi kalau kita mempelajari itu satu semester ya nggak mungkin. Yang penting kita tahu saja bahwa untuk menentukannya adalah dengan menggunakan two tail, bukan one tail. Ya. 0,1. Kita sepakat ya, pada penelitian epidemiologi, jadi pada blog kita, pada penelitian epidemiologi, itu alfa yang kita gunakan adalah 5%, 0,05. Jadi nanti angka-angka yang ada, ya, itu sebagai patokannya itu adalah 0,05. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Yang ternyata di sini adalah 0,143. Kalau kita bandingkan dengan alfa kita 0,05, 0,05, maka dia adalah lebih besar. Nah, data dikatakan berdistribusi normal itu jika p-value yang dihasilkan, asymptotic signifikan yang dihasilkan itu lebih besar daripada alfa. Nah, berarti kalau di sini 0,1, dia jelas lebih besar dari 0,05. Nah, artinya berarti data berdistribusi normal. Itu contohnya. Jadi kita harus tahu ya bagaimana cara mengoperasikan SPSS. Meskipun nanti di praktikum itu adalah tugas 5 sampai 6 orang gitu ya. Tapi setiap mahasiswa harus bisa mengoperasikan. Karena nanti uji lagi ini adalah tampilan dari SPSS ya. Kalau kita mau melihat deskriptifnya, kita bisa mengklik di sini banyak ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nih, ada deskriptif statistik. Nah, ini kita bisa mau yang mana ya. Misalnya kita mau melihat mean median modus, mean median mood gitu ya. Kita bisa ke deskriptif ini. Nah, kalau kita klik di sini. Nah, ini ada mean, ada summary,
Ada SD standar deviasi, ada nilai minimum, maksimum, standar error, ada varians, ada ring. Ya, macam-macam. Ini adalah bagian dari statistika deskriptif. Mulai sini itu kita sudah analitik ya, sudah inferensial. Jadi ada statistika deskriptif, ada statistika analitik atau inferensial. Jadi harus bisa dibedakan ya. Ada epidemiologi deskriptif analitik, ada statistika deskriptif analitik berbeda. Epidemiologi jenis penelitiannya. Statistikanya adalah perhitungannya, perhitungan datanya. Jadi berbeda. Ya. Sama-sama deskriptif, sama-sama analitik, tapi isinya berbeda. Nah, ini sudah mulai statistika inferensial. Di sini ada yang dipraktikumkan ya, ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada peer t-test, ada one way ANOVA atau ANOVA. Itu yang kita eh, nanti akan kita praktikumkan. Ada juga yang kita praktikumkan adalah ini, correlation. Nanti kita menggunakan yang bivariat. Ada regression. Nanti kita menggunakan yang linear, menggunakan yang ordinal, dan kita menggunakan yang binary logistik. Nah, nanti itu di praktikum, setiap langkah ini harus di screenshot. Screenshot taruh di Word, dijawab itu jawabnya. Jawaban yang praktikum kan di Word. Nah, setiap langkah-langkah ini, jadi pertama apa langkahnya? Misalnya pertama isi ini, mengisi apa namanya, mengisi data view. Ini di screenshot, screenshot letakkan di langkah pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua pilih analyze. Nah ini screenshot. Habis gitu setelah di screenshot maka di copy dipastekan ke Word-nya. Artinya Word yang tempat kita menjawab soal praktikum gitu. Setelah itu klik, misalnya kita klik one way ANAVA, kita screenshot ini, kita copy ke laporan. Kita klik one way ANAVA, kita jadi setiap langkah di screenshot. Setelah itu di kopikan ke copy pastekan ke eh, laporan. Laporan dalam bentuk Word ya, bukan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk Word bukan PDF. Jadi setiap langkah-langkah ini harus di screenshot pada saat praktikum nanti. Kait SPSS.